Di dalam diskusi sejarah kolonial semacam itu, orang-orang seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Cut Nyak itu dimasukkan sebagai tokoh antagonis. Iya. Mereka itu tidak berjuang melawan Belanda dalam konteks Indonesia. untuk keindonesiaan. Tapi untuk daerah mereka. Untuk daerah mereka masing-masing. Dengan melawan Belanda, seseorang itu secara otomatis menjadi pahlawan nasional. Menurut saya itu pemikiran yang terlalu sempit ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Mas Irul, tadi kan satu segmen kita udah cukup jelas bahwa ada beberapa tokoh yang pemerintah itu menghargai, kemudian dengan kriteria tadi ya, kemudian beliau-beliau ini sebenarnya tidak masuk di era waktu Indonesia sudah ada gitu ya, kecuali satu tadi, Pak Usmar Ismail ya. Iya, Pak Usmar Oke. Ismail. Nah, sekarang kita bahas mengenai konsep keindonesiaan itu mulai ada kapan. Kemudian Mas Irul mungkin bisa sampaikan seperti diskusi-diskusi kita yang sebelumnya. Beberapa tokoh ini sebenarnya mereka kan itu belum tahu tentang Indonesia ya. Tapi mereka tetap berjuang. Mungkin ada beberapa sampel yang Mas Irul bisa sampaikan. Jadi pertama dari Indonesia itu mulai adanya kapan? Istilah Indonesia. Istilah Indonesia. Kata Indonesia sendiri mulai muncul pada akhir abad ke-19. Ya. Setelah itu juga pada abad ke-20, awal abad ke-20 mulai lebih sering lagi digunakan. Mulai awalnya digunakan oleh beberapa akademisi Belanda. Setelah itu penggunaan kata Indonesia akhirnya menyebar ke istilahnya penduduk-penduduk pribumi. Dan pada awal abad ke-20 mulai muncul istilahnya sih konsepsi sebuah negara Indonesia. Kita bisa melihat misalnya di dalam partainya Soekarno pada tahun 1920-an, PNI, Partai Nasional Indonesia, Pak Indonesia. Di situ kita bisa lihat penggunaan kata Indonesia. Meskipun indisi partai itu sangat menarik penggunaannya karena penggunaannya indise biasanya itu ditranslasikan bahasa ke orang-orang Hindia lah. Ya, jadi karena kalau nggak salah saya juga pernah membaca, saya ini ya, awal-awal kata Indonesia itu munculnya kapan, karena kalau zaman VOC maupun zaman Hindia Belanda itu menyebutkan daerah kita ini bukan Nusantara tentunya. Mereka menyebutkan Hindia Belanda. Kalau bahasa Belandanya itu kan Indis atau Hindia gitu. Kalau kita bahasa Melayukan itu adalah Hindia. Kemudian Indis ini berubah menjadi kayak Indische, kemudian berkembang lagi lama-lama menjadi Indonesia. Jadi itu memang di akhir 1800 mendekati 1900 ya, atau awal 1900 itu baru mulai konsepsi ada. Dan mungkin kalau yang sekarang kita kenal itu kayak konsep-konsep udah mulai ada nation itu Sumpah Pemuda ya. Iya. Sumpah Pemuda itu baru tahun 1928. Oke. Jadi buat teman-teman pencinta sejarah, yang kita bisa share itu adalah bahwa konsepsi tentang Indonesia ini, kalau dari nama ya, kalau dari nama itu adanya dari tadi itu, dari perubahan kata yang digunakan oleh Belanda dari Indis menjadi Indische, dan kemudian berkembang selanjutnya menjadi Indonesia. Jadi makanya ada Indische partai ada, kemudian setelah itu baru tadi ya partai yang menggunakan Nasional Indonesia. Nasional Indonesia. Habis itu ada pokoknya banyak lah, Parindo. Oke.
Nah, satu lagi Mas Irul, itu kan nama dari Indonesianya. Kalau pengakuan wilayah, tadi kan salah satu kriteria pahlawan kan ada di wilayah NKRI. Apakah NKRI ini zaman waktu ada Indonesia ini seperti sekarang atau tidak, atau kira-kira gimana? Kan kita ngomongnya dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi apakah konsepsi itu apakah karena wilayahnya Belanda atau gimana? Pada awalnya ya, kalau aku bisa saja salah dan tolong dikoreksi kalau aku salah. Menurut sepengertianku, konsepsi wilayah NKRI pada awalnya memang bertumpu pada wilayah jajahan Hindia Belanda. Dan itu sepengetahuanku. Meskipun demikian, para pendiri-pendiri negara seperti misalnya Muhammad Yamin ingin mencoba mencari sebuah akar dari wilayah NKRI sebagai sebuah bentuk legitimasi politik dan legitimasi dan legitimasi historis. Itu yang paling penting. Karena begini, nasionalisme sebagai sebuah konsep itu sangat bertumpu pada konsep di mana sebuah negara itu menemukan jati dirinya kembali. Tetapi masalahnya adalah sebelum Indonesia lahir, konsepsi sebuah negara Indonesia sendiri tidak ada pada masa-masa sebelumnya. Referensi historis salah satunya itu boleh dibilang pada zaman jauh sebelum Hindia Belanda bahkan sebagai bentuk legitimasi. Muhammad Yamin terutama mencoba untuk menjadikan Gajah Mada sebagai seorang pahlawan nasional. Karena baginya Gajah Mada sebagai pemersatu Nusantara adalah orang yang memberikan konsepsi wilayah Indonesia. Kalau istilah perang setelah kemerdekaan itu kan perang revolusi ya. Nah itu tuh kan Belanda sendiri kan sering berdiplomasi bahwa Belanda datang ini Indonesia nggak ada. Kemudian kan namanya daerah koloni ya. Namanya wilayah kolonial itu, sejarahnya itu merupakan ekstensi dari sejarah Belanda. Betul, dari sejarah Belanda. Sedangkan founding fathers kita ya, Muhammad Yamin ini menyampaikan suatu konsep yang jitu bahwa jauh sebelum Belanda ada, sebenarnya kita ada satu referensi, ada Sumpah Palapa bahwa Nusantara ini pernah disatukan oleh sesuatu kekuatan yang dari wilayah NKRI kita tadi, meskipun itu adalah Majapahit ya. Majapahit. Dan ini yang menarik ya, untuk usaha pembangunan nasional, banyak pendiri-pendiri bangsa ini terutama berusaha untuk mencari istilahnya sih sebuah sejarah Indonesia sebelum Indonesia. Jadi mereka mencoba mengkaji sejarah-sejarah seperti misalnya Kerajaan Majapahit tadi. Habis itu mereka selain mengkaji sejarah Majapahit, sejarah kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan-kerajaan Islam sebagai bentuk legitimasi, sebagai sebuah bentuk legitimasi budaya, mereka juga mencari misalnya pahlawan-pahlawan nasional. Waktu Belanda masih berkuasa, pendidikannya itu kan yang dikontrol oleh Belanda ya. Betul. Dikontrol oleh Belanda, terutama pendidikan sejarahnya. Dan di dalam diskusi sejarah kolonial semacam itu, orang-orang seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Cut Nyak itu dimasukkan sebagai tokoh antagonis. Tokoh antagonis. Ekstremis lah kalau zaman ekstremis, tokoh antagonis dan halangan terhadap pembuatan negara kolonial. Setelah Indonesia merdeka, ada yang saya bilang sebagai pembalikan narasi. Tokoh yang dulunya menjadi antagonis sekarang menjadi protagonis, pahlawan. Yang dulunya jadi penjahat dan halangan terhadap kestabilan negara, sekarang menjadi pejuang kemerdekaan. Artinya tadi kembali ke kriteria ya, tidak pernah di penjara gitu ya. Oleh siapa gitu ya? Oleh Indonesia. NKRI. Tapi kalau dipenjara oleh Belanda. Dipenjara oleh Belanda dalam rangka berjuang untuk wilayah di wilayah NKRI itu justru pahlawan. Gitu ya.
Oke, menarik sekali nih obrolan dengan Mas Irul. Mudah-mudahan kita bisa menarik beberapa benang merah ya. Artinya pahlawan Indonesia, kemudian konsepsi tentang adanya Nusantara ini. Kalau beberapa ini kan, apakah pahlawan itu hanya melawan Belanda saja? Kemudian apakah wilayah Indonesia ini ada tuh justru karena Belanda lah di sini baru ada ini. Ini semua tadi kita udah jawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan ngobrol lagi, menggali lebih jauh. Ikuti terus obrolan kita. Oke, kita lanjut lagi Mas Irul. Tadi kita udah membedah tentang mudah-mudahan pemahaman kita kenapa ada beliau diangkat sebagai pahlawan, padahal sebelum ada Indonesia semua dah kita ulas tadi ya. Sekarang ini Mas Irul, kalau ada beberapa istilah sebenarnya tadi yang kita bahas itu apakah sebenarnya pahlawan nasional, kemudian kalau kita ada lagi di tragedi 65 itu kan ada pahlawan revolusi gitu ya. Ada lagi Mas Irul beberapa ini yang bisa diinikan. Kalau itu kan mungkin apakah yang tadi itu hanya kriteria untuk pahlawan nasional saja atau ada beberapa sebenarnya istilah-istilah pahlawan yang lain ya, misalnya kayak zaman kemarin reformasi kayak gitu. Apakah itu ini? Coba menurut Mas Irul gimana? Wah, topik panas ini. Topik panas ini karena tidak ada nggak ada minum lagi tadi panas itu. Tidak ada cara mudah untuk mengatakannya. Oke. Saya akan coba dan saya akan mencoba untuk menjawab dengan pengetahuannya saya yang sangat terbatas tentang era reformasi dan era segitunya. Jadi begini, pahlawan reformasi. Apa kriteria seorang pahlawan nasional? Itu kan kriteria pahlawan nasional secara definisi ketat. Tentu saja adalah seseorang yang diakui oleh negara karena memiliki jasa terhadap negara. Itu ya secara ketat yang kita lakukan. Yang tidak pernah berkhianat kepada negara, berjuang melawan Belanda, meningkatkan martabat melalui karya dan pemikiran, gagasan, ide dan sebagainya. Tentu saja itu menjadi kriteria ketat. Kalau secara ketat itu mesti mendapat pengakuan dari negara dan harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang sudah ditempatkan oleh negara Tetapi saat kita berbicara tentang pahlawan-pahlawan seperti yang dikatakan tadi, 7 orang yang meninggal Trisakti yang dikatakan sebagai pahlawan reformasi, apakah mereka dapat layak dijadikan sebagai pahlawan nasional? Menurut saya itu sebuah pertanyaan yang sangat rumit ya. Tetapi di sisi lain, di mata banyak orang, terutama tokoh-tokoh reformasi, terutama orang-orang yang kaum mahasiswa, mereka ini jelas merupakan sebuah pahlawan, keberanian dalam istilahnya menggagas sebuah reformasi dari Orde Baru menjadi masa reformasi sekarang ini ya. Dan ini menarik ya, karena ini memberikan kepada kita juga karena ini membawa kembali diktonomi antara pahlawan yang diakui negara dan pahlawan yang diakui oleh masyarakat. Betul. Tetapi tidak diakui oleh negara. Pahlawan Trisakti kan diakui oleh masyarakat ya, tapi hingga saat ini belum ada pengakuan formal dari negara. Betul. Ini kasusnya juga agak mirip ya dengan apa yang terjadi di berbagai daerah. Banyak pahlawan-pahlawan daerah yang saat ini diakui sekali oleh masyarakat. Misalnya tadi yang kita 4 pahlawan baru itu, 3 itunya kan pahlawan perang ya. Pahlawan perang. Misalnya Raden Arya tadi, dia kan belum diakui oleh negara, tapi oleh masyarakat setempat dia sangat diakui. Juga Tomolo Tutu tadi, dia kan sangat diakui oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Tapi meskipun dia tidak diakui oleh negara, dia sangat diakui oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Akhirnya sekarang diangkat secara nasional gitu ya. Iya. Sekarang ini diktonomi antara mana yang bisa jadi pahlawan nasional sebagaimana dikatakan oleh negara dan pahlawan nasional sebagaimana dikatakan oleh masyarakat, ini merupakan permasalahan yang sangat menarik ya. Karena Indonesia berbeda dari banyak negara-negara lainnya, memiliki sebuah prosedur yang sangat kompleks
kalau ingin menjadikan seseorang itu pahlawan nasional Oke. mesti ada biografinya, Betul. fotonya dan sebagainya. Dan itu ada tim yang akan nih ya Mengevaluasi. kemudian akan menyampaikan ke pemerintah yang saat ini sedang berkuasa untuk menyampaikan, boleh dibilang apa sih, penghargaan secara politis lah ya untuk beliau-beliau itu. Oke, jadi menurut saya cukup jelas sekali. Memang istilah pahlawan, kalau kita ngomongin pahlawan nggak ada yang beda nasional. Pahlawan itu tentunya ya orang yang mempunyai suatu keteladanan, ada perjuangan, kemudian dia berjasa. Kalau istilah banyak sekali sebenarnya ya. Dan pahlawan Olimpiade misalnya, dia mengharumkan negara dari lewat olahraga. Pahlawan pemikir kayak misalnya Ki Hajar Dewantoro, dia kan tidak berjuang senjata langsung, tapi pendidikan intelektualitasnya itu yang dihargai oleh itu, yang merubah sejarah Indonesia lah ya, kayak gitu. Ada artikel menarik yang saya temukan ditulis oleh Timothy P. Barnard. Ini sangat lucu ya menurut saya ya. Ini dari apa, penulis zaman sekarang atau penulis zaman sekarang? Oke. Ada seorang pahlawan di Riau, pahlawan daerah di Riau, namanya Sultan Syarif Kasim II. Om pernah? Bandara Pekanbaru. Di Riau. Secara namanya dipakai gitu. Di Riau ya? Ya, di Riau. Di Riau. Dia itu seorang pahlawan, dia hidup di masa revolusi Indonesia dan bahkan dia menyumbangkan uang terhadap perjuangan revolusi Indonesia pada waktu 1945 revolusi tersebut. Pahlawan yang dijadikan pahlawan pertama Riau adalah Tuanku Tambusai. Dia ini seorang agamis, seorang Islamis dari wilayah Riau yang lahir sebelum Indonesia lahir dan merupakan pejuang agama, tetapi bukan pejuang Indonesia. Oke. Dan ini agak menarik ya, diktonomi bagaimana meskipun, dan kita bisa melihat diktonomi ini sangat. Sekali lagi, bagaimanapun juga pengangkatan pahlawan nasional ini memang harus kita hargai. Ini ada suatu proses dari politis ya, dimana kita juga siapapun dari kita itu juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya atau mengusulkan ya, artinya akan ada keputusan politik untuk menilai apakah tokoh yang kita usulkan itu memenuhi kriteria untuk dijadikan pahlawan nasional. Mungkin obrolan kita cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menghargai kebetulan dekat 10 November untuk Hari Pahlawan buat bagian dari sejarah Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi. Keseruan tadi.